Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita masih membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta kaumnya Bani Israel, yang mereka berada di suatu daerah yang mana mereka tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa mereka Bani Israel ketika mereka berada di suatu daerah, suaranya bantap ya. Mereka di dalam satu daerah yang mereka tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Di situ mereka berada selama 40 tahun lamanya. Nah, kemudian juga di dalam ayat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala masih peduli dengan Bani Israel ini. Walaupun mereka mucil, tetapi Allah masih memberikan kepeduliannya kepada mereka itu. Salah satu kepedulian Allah kepada Bani Israel itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan al-manna, kemudian juga memberikan as-salwa. Ini untuk bahan makanan mereka. Jadi al-manna ini adalah makanan yang rasanya manis seperti madu, yang mana al-manna ini datang dari langit. Nah, disebutkan di dalam riwayat ini al-manna, makanan yang rasanya manis ini entah seperti buah-buahan atau seperti makanan, wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah makanan. Apakah seperti buah ataukah seperti makanan yang siap saji? Yang jelas adalah al-manna ini makanan yang manis, rasanya seperti madu. Ini makanan tersedia di pagi hari, sudah siap tersantap, dihidangkan di depan rumah-rumah mereka. Nah, Masya Allah nih, sudah ada al-manna tadi. Kalau pemerintah yang akan datang nih kan katanya mau menyediakan makan siang gratis. Ya. Makan siang gratis. Tapi wallahu alam apakah bisa terlaksana atau tidak, itu wallahu alam. Nah, Bani Israel ini disediakan oleh Allah makanan gratis setiap pagi. Datang dari langit, tentu malaikat yang membawanya. Sudah tersedia di depan rumah mereka, al-manna tadi. Jadi mereka tinggal mengkonsumsi makanan al-manna tadi yang manis, seperti halnya rasa madu. Cuman anehnya, ini makanan tidak boleh disimpan. Jadi harus habis pada hari itu juga.
pagi datang, maka langsung juga dihabiskan di hari itu, tidak boleh sampai disimpan. Kalau disimpan, maka makanan itu akan menjadi basi. Jadi setiap pagi press makanan tadi, setiap pagi press. Nah, ini salah satu masih kepeduliannya Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Cuman sayang Bani Israelnya saja yang selalu membangkang dengan perintah Allah. Dan hebatnya al-manna ini, apabila ada seseorang mengambil al-manna tadi walaupun hanya sedikit saja, mungkin sesendok lah, 2 sendok, maka makanan itu cukup mengenyangkan sampai sore hari, artinya sehari penuh kenyang. Tidak perlu tambahan makanan yang lain. Nah, di sini disebutkan al-manna, Allah memberikan makanan al-manna tadi kepada Bani Israel itu bagaimana bentuknya? Bentuknya itu adalah warnanya putih dan rasanya manis. Dari al-manna tadi maka mereka bisa membuat kue dan roti. Ya, manna tadi itu al-manna, entah gimana bentuknya, karena itu memang datang dari langit ya. Dalam kitab Qisasul Anbiya ini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan itu adalah makanan yang datang dari langit untuk orang-orang Bani Israel yang mereka terkurung di daerah kebun teh itu selama 40 tahun itu. Warnanya putih dan rasanya manis. Dan ini bisa digunakan untuk membuat adonan yang lain. Bisa buat kue, bisa buat roti, dan lain sebagainya. Di pagi hari sarapannya sampai sore hari kenyang. Dan kemudian di sore hari Allah memberikan kepada mereka as-salwa. Salwa ini adalah burung. Entah bagaimana bentuknya. Apakah sampai sekarang itu ada burung as-salwa? Ya, salwa. Nah, ini datang di sore hari burung-burung ini. Jinak banget burung-burung itu. Tinggal ditangkap dan disembelih. Untuk apa? Untuk makan malam mereka. Tuh, saking pedulinya Allah kepada Bani Israel, soal makanan pun disediakan. Tidak perlu mencari-cari sana, mencari sini. Nah, burung as-salwa. Wallahu alam, apakah bentuknya itu seperti burung merpati atau apa, wallahu alam. Lain burung merpati yang kita lihat di Mekah, di Madinah itu banyak kan ya. Itu nggak boleh diambil burung itu, ditangkap nggak boleh, apalagi sampai disembelih, dimakan nggak boleh. Kenapa? Karena semua binatang yang hidup secara bebas di kota Mekah, tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, khususnya tanah haram Mekah, itu tidak boleh ditangkap. Tidak boleh ditangkap, apalagi sampai disembelih, dimakan. Burung merpati. Makanya ada kalau orang sampai ke sana itu membeli makanan burung, gandum, campur beras dibagikan ke burung-burung. Bahkan ada sebagian orang kita mitosnya itu ya, wallahu alam, ala qadri niatihim, ya, tergantung niat mereka lah. Mereka itu nitip uang kepada jamaah umrah atau kepada jamaah haji. 10 real ke 5 real dirupiahkan ke Indonesia. Kalau 10 real itu berapa ya kurang lebih? Ya anggaplah 50.000. Anggaplah 50.000.
Nanti minta belikan di sana makanan burung, dibagi. Untuk apa? Katanya supaya rezekinya banyak, seperti halnya banyaknya burung di sana. Bahkan ada sebagian orang beristilah, bahasa kitanya apa ya beristilah itu ya? Sengaja membawa kacang ijo dari Balikpapan ini, dari Indonesia maksudnya. Jamaah saya ada kemarin bawa kacang ijo dari Indonesia. Jadi dia beli 1 kilo, 2 kilo, dia bawa ke sana, dia bagi-bagi. Berharap mudah-mudahan rezekinya seperti halnya rezekinya banyak, seperti halnya banyaknya burung yang ada di sana. Dan memang sungguh aneh ya, burung di sana tuh perasaannya itu lebih senang makan kacang ijo, lebih senang makan kacang ijo daripada makan gandum itu. Nggak tahu kenapa kah? Ada qadri niatihim, tergantung niat mereka lah. Boleh ya bersedekah dengan burung. Wallahu a'lam. Apakah ini cerita benar atau tidak? Wallahu a'lam. Cuman ada orang bilang seperti ini, tapi nggak tahu di mana dasarnya. Katanya burung-burung merpati yang ada di kota Makkah itu adalah burung merpati yang pernah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Thur. Di Jabal Thur, Nabi kan bersembunyi tuh ketika Nabi keluar dari rumah beliau, kemudian ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebelum nyampe ke Madinah, Nabi kurang lebih ada yang mengatakan 3 hari, 4 hari, ada yang mengatakan seminggu berada di Jabal Thur. Kemudian supaya orang kafir Quraisy tidak menyangka tidak ada Nabi Muhammad di dalam goa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus burung merpati yang bersarang dan bertelur di tempat itu atau di depan pintu tersebut. Lalu juga ada sarang laba-laba, yakni laba-laba membuat sarang tepat di depan pintu goa itu. Nah, para ahli sejarah mengatakan itu orang kafir Quraisy ketika mereka sudah sampai di depan pintu goa, mereka kan mencari pelacak kaki nih. Jadi ada ahli lacak kaki. Oh, ini kakinya Rasulullah, ini kakinya Abu Bakar, jalan ke sana, jalan ke sini. Sampai juga mereka ke Jabal Thur itu. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka itu tidak percaya kalau Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam goa. Kenapa? Karena kata mereka, kalau Nabi Muhammad masuk, maka niscaya telur burung merpati ini mungkin terinjak, pecah dia, sarangnya akan hancur, dan sarang laba-laba juga akan hancur, nggak mungkin masuk ke dalam. Mereka berkata, ini antara dua, apakah Nabi Muhammad ini naik ke langit seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit, atau mereka Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Allah tolong masuk ke dalam tanah sehingga kita tidak bisa mencari. Nah, pada saat itu ada cicak, cak kata cicak. Nah, cicak ini cicak ini makanya cicak itu dia ada 3 kali membuat kesalahan, membuat provokator. Ini cicak itu jahat ya. Jadi sifat cicak itu dia suka membongkar rahasia orang, cicak itu. Nah, pertama cicak pernah bikin kesalahan karena ketika Nabi Ibrahim dibakar, cicak datang. Dia meniup api itu dengan mulutnya. Cicak. Maka cicak ini pun dikutuk. Tapi datang pada saat itu ada yang mengatakan burung, ada yang mengatakan burung pipit, ada yang mengatakan juga adalah kodok. Datang lalu dia tiup. Niupnya kodok ini atau burung tadi itu kodok tadi meniup adalah untuk memadamkan api. Sama-sama meniup. Cicak meniup, kodok meniup. Cuman cicak meniup untuk membesarkan apinya. Membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Sedangkan kodok, katak, dia meniup untuk apa? Niatnya untuk memadamkan api tersebut. Maka si cicak dilaknat,
sedangkan kodok, katak itu tidak dilaknat. Makanya tidak boleh seseorang membunuh kodok atau katak tanpa ada sebab. Sebutkan dalam riwayat, ada ulama yang mengatakan haram hukumnya. Allah alam kalau ada yang makruh mengatakan. Yang jelas dilarang dulu membunuh kodok kalau tanpa ada sebab. Nah, ini yang pemancingan nih ya. Suka mancing haruan atau apa gitu ya, tauman, umpannya kodok, jangan, enggak boleh. Nah, datang burung merpati, datang burung pipit, dia menyemburkan air. Maka si burung itu pun mendapatkan rahmat. Nah, cicak tidak. Makanya membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Yang kedua, ketika Nabi Zakaria bersembunyi di pohon. Nabi Zakaria ini kan hidup di zaman seorang raja yang jahat. Jadi raja ini jatuh cinta dengan seorang perempuan, tapi perempuan ini dikatakan adalah perempuan, ada yang mengatakan itu anaknya, ada yang mengatakan itu saudarinya. Dan itu adalah perempuan yang paling cantik. Dia mau menikah dengan perempuan itu, yang dikatakan itu anaknya, putrinya, ada yang mengatakan itu adalah saudarinya. Nah, datang raja ini ke Nabi Zakaria minta fatwa supaya dibolehkan, dihalalkan. Nabi Zakaria mengatakan tidak boleh menikah dengan darah daging. Akhirnya raja pun marah, dia menyuruh kepada pasukannya untuk menangkap Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun lari masuk ke hutan. Lalu datang perintah untuk bersembunyi di dalam pohon. Pohon itu terbuka, Nabi Zakaria masuk sembunyi. Datanglah pasukan raja. Mereka mencari-cari Nabi Zakaria. Hilang Nabi Zakaria, di mana jejaknya ini? Jejaknya ada tapi tidak ada orangnya. Kemana lagi sambungan kaki, telapak kakinya ini? Lalu cicak bunyi, cak 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 katanya. Wah, Nabi Zakaria bersembunyi dalam pohon. Maka pohon itu pun ditebang, dipotong. Ketika dipotong, pohonnya terpotong, Nabi Zakaria pun juga mati. Itu cicak. Nah, yang ketiga tadi tuh, bikin kacau cicak tadi. Nabi bersembunyi dalam gua, datang cicak cacak cacak, seakan-akan memberitahukan kepada orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ada di dalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar dari dua golongan binatang saja, yaitu laba-laba dan burung merpati. Nah, konon wallahu a'lam benar atau tidaknya. Cuman kisah orang bermacam-macam nih ya, kisahnya orang. Katanya burung merpati yang ada di Mekah itu adalah keturunan daripada burung merpati yang pernah nolong Nabi Muhammad di Jabal Tur. Tapi sekali lagi wallahu a'lam benar atau tidaknya. Percaya atau tidak percaya wallahu a'lam. Yang intinya burung merpati yang banyak tersebar di kota Mekah, tanah haram Mekah, itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipotong-potong. Ada kisah nih ya, orang nangkap burung merpati yang ada di Mekah itu nanti, ya, berhinggap di rumahnya, tangkapnya, bungul juga mungkin ya, tangkapnya, disembelihnya, dimakannya, muntah darah langsung, muntah darah dia, karena nggak boleh, ya, bebas di sana, burung merpati bebas sebebas-bebasnya. Nah, sedangkan burung merpati yang ada di Madinah itu katanya wallah alam, juga tidak tahu di mana riwayatnya ini. Benar tidaknya wallah alam ya. Ada yang mengatakan itu burung merpati yang ada di kota Madinah adalah burung merpati keturunan daripada burung merpati kesayangannya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya burung merpati. Nah, disayang sama Siti Fatimah. Keturunannya itu sampai sekarang ada di kota Madinah. Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu itu. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah segera berangkat ke sana ya, biar tahu Mekah dan Madinah itu gimana. Nah, kita kembali ke salwa tadi. Jadi salwa ini datangnya di sore hari, bukan seekor dua ekor, tapi banyak sekali. Allah berikan kepada Bani Israel untuk makanan malamnya. Jadi tinggal nangkapin,
di sore hari burung-burung tadi disembelih, mau dimasak apa terserah, mau dibakar kah, digoreng kah, direbus kah, terserah. Nah, bukan hanya itu, Allah berikan pedulinya kepada Bani Israel, masih ditambah lagi. Dikatakan kalau musim panas nih, Allah Subhanahu wa taala memberikan awan di atas areal perkampungan Bani Israel itu. Jadi Bani Israel tidak merasa panas karena ada awan yang menghalangi cahaya matahari langsung mengenai mereka. Jadi sebagai payung mereka. Nah itu ya, artinya Allah masih memberikan kepeduliannya kepada Bani Israel. Baik, berapa menit lewatnya Isya? Nggak tahu nih, lewat berapa ya? Lanjut ya. Nah kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60 sampai 61. Kita baca dulu ayatnya ya. Kalau kita bisa terangkan malam ini kita terangkan, kalau tidak ya kita sambung nanti dia akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon air untuk kaumnya. Jadi Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, berikanlah kami air. Lalu kami berfirman, wahai Nabi Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi ada batu, dipukul tongkat itu, dipukul batu itu dengan tongkatnya Nabi Musa. Nanti kita ceritakan selanjutnya. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Batu tadi itu dipukul, tok keluar 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Karena umatnya Nabi Musa ada 12 suku. Supaya enggak berebutan, nah masing-masing suku sudah punya mata air sendiri, punya PDAM sendiri. Itu air terus ngalir tuh.
Kalau tidak salah itu air sampai sekarang masih ada. Di daerah mana saya ini belum pernah Pak ya, sampai ke Palestina. Itu ada di, kalau kita nonton film Jejak Rasul. Jejak Rasul atau Jejak Para Nabi di YouTube tuh banyak tuh ya. Konon daerah itu adalah batu yang pernah dipukul oleh Nabi Musa sehingga mengeluarkan 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Karena ada 12 suku. Jadi gak berebutan lagi. Makanlah dan minumlah rizki yang diberikan oleh Allah. Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Nabi Musa, ketika kalian Bani Israel ya berkata, ya Nabi Musa, kami tidak bisa sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Pagi tadi apa ya? Manna, sore burung. Jar orang Banjar, dulak juga setiap hari. Selama berpuluh-puluh tahun makan, paginya manna, sorenya burung. Kalau pang ada nang lain itu nah, wah coba saking malasnya sudah malas berusaha, dibari protes. Nah ini orang Bani Israel nih ya. Kami tidak tahan dengan satu macam saja. Dulak, jar orang Banjar, dulak. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Bahasa kitanya, Nabi Musa, tolong bang berdoa lawan Allah Ta'ala. Inilah tanah-tanah di sini lah bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Apa yang diminta oleh mereka? Yaitu minta sayur-sayuran, juga ketimun, bawang putih, kacang adas, dan juga bawang merahnya. Nah, lengkap sudah. Minta sayur-sayuran. Minta apa lagi? Timun. Makanya kalau orang Arab tuh biasanya timun pasti ada tuh ya. Timun, bawang putih, kacang adas. Kacang adas ini itu kayak kacang putih ya. Itu enak dimakan pakai paratha. Saya waktu kemarin berumrah tuh cari paratha, katanya pagi di sabah paratha. Waktu futur, waktu makan pagi ada paratha. Nah paratha itu makannya pakai itu kacang adas. Wah, enak sekali, enak. Kalau orang bisa makan enak, tapi kalau orang nggak biasa makan ya nggak tahu lah, aneh. Itu makanan orang sana. Jadi minta sayur-sayuran yang tumbuh dari bumi, juga minta ketimun, juga minta bawang putih, kacang adas, dan jangan ketinggalan bawang merahnya. Karena orang Arab ya, kalau makan tuh kalau nggak ada bawang merah nggak sip. Ya, orang Arab lah, orang Pakistan kah, Bangladesh kah, orang India itu kalau lewat di depan kita badan itu bau bawang. Nabi Musa berkata, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Bahasa kitanya, kalian ini macam-macam sudah nyamannya. Diberikan manna, diberikan salwa. Musim panas gak kepanasan, musim dingin gak kedinginan. Lalu diganti semuanya itu dengan sayur-sayuran begini begitu. Kamu mau pilih yang jelek, tinggalkan yang baik. Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Bahasa kitanya, kalau kalian mau begitu, pergi aja ke negara lain, bertanam di sana, di sini gersang. Bahasa kitanya nih ya. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat tanda kebesaran Allah, dan juga mereka itu membunuh para nabi dan rasul
membunuh nabi. Bani Israel banyak membunuh nabi yang memang tidak dibenarkan. Nah, gara-gara itu Bani Israel dilaknat. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sadaqallahul azim. Itu Bani Israel ya. Ucil sudah dikasih ini, biar orang pepatah, sudah dikasih hati minta jantung lagi. Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta semuanya akhirnya. Nah, jadi begitu mucilnya Bani Israel, sampai-sampai mereka itu merubah ayat-ayat Allah, ini kitab Taurat, kitab Injil, dan tidak sedikit para nabi dan rasul dibunuh oleh mereka. Dan sedikit Bani Israel membunuh para nabi dan rasul mereka. Oleh karena itu Bani Israel pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka melakukan kejahatan itu. Tapi kalau yang tidak, maka insya Allah baik saja, dan insya Allah mereka juga akan masuk surga. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.